Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PKN. Kita lanjutkan ya materinya, yaitu arti penting pokok pikiran pembukaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Ana akan membacakan. Yang pertama, menganalisis arti penting pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua, menyajikan hasil telaah arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang ketiga, mengembangkan sikap bersyukur atas makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tujuan yang terakhir yaitu 4, mengembangkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Ya, anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Pembelajaran yang kemarin kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu secara yuridis memiliki makna yang sangat penting, makna yang sangat dalam dan yang penting sekali. Ya. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Nah, perhatikan di dalam penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pokok-pokok pikiran tersebut itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau riset yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar itu menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasal-pasalnya. Nah, berdasarkan pengertian ini anak-anak dapat disimpulkan ya bahwa pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah sumber hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya apa? Bahwa semua peraturan yang ada di negara kita harus berdasar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, konsekuensi dari kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yaitu bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dalam realisasinya atau dalam pelaksanaannya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Anak-anak, dengan demikian
bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus bersumber pada pembukaan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Anak-anak, semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pada hakikatnya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, anak-anak. Nah, anak-anak, marilah kita pelajari apa itu arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi Indonesia, yaitu apa anak-anak arti pentingnya? Arti penting yang pertama yaitu sebagai tertib hukum yang paling tinggi di Indonesia. Segala sesuatu peraturan berujung atau berpangkal kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arti penting yang kedua, terdapat dasar falsafah negara, yaitu apa? Pancasila. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya terdapat pengamalan sila-sila Pancasila, anak-anak. Dan baik Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dan arti penting yang ketiga, anak-anak, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan spirit untuk mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia. Itu anak-anak arti penting pokok pikiran bagi bangsa Indonesia, ada 3 tadi. Sekarang kita lanjutkan. Seperti yang kita ketahui, di samping undang-undang itu masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, anak-anak, yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara di dalam praktek penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut sering disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, aturan dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila, anak-anak. Nah, itu saja anak-anak penjelasan dari Bu Ana mengenai arti penting pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.